Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apakah ada semangat hari ini? Yuk kakak tes lagi semangatnya. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Ya adik-adik, hari ini kembali bertemu dengan kakak Fania di ibadah hari Minggu ini. Meskipun ibadahnya masih di rumah saja, adik-adik jangan lupa untuk tetap bersemangat terus ya. Kita hari ini akan sama-sama bareng mendengarkan firman Tuhan. Hari ini adalah Minggu Okuli dengan tema kasih kepada Allah. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau ngajak adik-adik nyanyi bareng. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Kita nyanyi lagi ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekarang kita akan berdoa dulu. Kakak yang akan memimpin, adik-adik mengikuti ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur Bapa, Engkau memberikan kami kesehatan hingga kami sampai di sini Tuhan saat hari ini. Ya Tuhan, kami hari ini akan mendengarkan firman-Mu, kami akan mengikuti ibadah dengan baik. Berkati kami Bapa, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat kami pelajari firman-Mu Tuhan dan dapat kami terapkan pada kehidupan kami. Berkati juga keluarga kami, teman-teman kami, serta saudara kami dimanapun mereka berada Bapa. Ya Tuhan, sekarang kami akan siap mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, seperti tema kita pada minggu ini, kita akan belajar bagaimana kasih kepada Allah. Nah, Tuhan itu sangat sayang sama kita dan kita juga harus taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita akan bernyanyi kembali, kita akan bersukacita, kita nyanyikan lagi lagu Kasih Yesus. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kasih Yesus indah-indah, oh kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di
Sudah siapkan Alkitabnya belum? Yuk tunjuk tangannya siapa yang sudah siapkan Alkitab. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita nyanyikan pujian kita, baca kitab suci. Adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Dewi ya. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Oke, adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau telepon Tuhan Yesus dulu yuk. Masih ingat nggak telepon Tuhan Yesus gimana? 5, 10. Masih ada yang belum telepon Tuhan Yesus. Kita telepon yuk bareng-bareng. 5, 10. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hati kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, firman Tuhan untuk hari ini tertulis dari Mazmur Markus 14 ayat 43 sampai 50. Tapi Kak Dewi bacain dulu buat adik-adik ya. Judulnya, Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Oke, adik-adik, sebelum Kak Dewi bercerita tentang Yesus ditangkap, yuk kita tonton video ini dulu bareng-bareng ya. Oke. Ketika mereka tiba di Taman Getsemani,
Yesus meminta para murid berdoa bersamanya. Tapi mereka sangat lelah. Mereka tertidur. Yesus berdoa sendirian kepada Bapa. Yesus tahu para musuhnya ingin dia mati. Dia juga tahu bahwa kematiannya adalah rencana Tuhan baginya. Tunjukkan padaku jalan lain, doa Yesus. Tapi kalau tidak, aku tetap akan melakukan kehendak-Mu. Tiba-tiba cahaya bersinar. Terdengar teriakan dan semua bangun. Sekelompok orang marah yang diutus para pemimpin agama datang. Yudas mencium Yesus untuk memberi tanda siapa yang harus ditangkap. Akulah yang kalian cari, kata Yesus. Saat ia berkata demikian, orang-orang mundur dan tersungkur. Lalu mereka mencengkram Yesus dan membawanya kepada para pemimpin agama. Hei, adik-adik, kita sudah menonton videonya ya. Tuhan Yesus ditangkap ya adik-adik. Oke, hari ini Kak Dewi mau bercerita bagaimana Yesus ditangkap. Tadi adik-adik sudah lihat, ternyata Tuhan Yesus tadi setelah berdoa, Tuhan Yesus ditangkap ya. Ada yang membawa senjata-senjata seperti itu untuk membawa Tuhan Yesus. Tahu nggak adik-adik? Ternyata ada salah satu dari murid Tuhan Yesus yang tidak jujur, yang menipu dengan cara apa? Siapa tadi namanya? Coba masih ingat nggak? Iya, namanya Yudas. Oke, Yudas itu ternyata pikirannya sudah dicuci sama iblis. Karena Yudas ingin mendapatkan uang, Yudas lupa bagaimana Tuhan Yesus baik sama Yudas. Bagaimana gurunya atau Tuhan Yesus itu dulu pernah makan bersama sama murid-muridnya, mendoakan, bahkan menyelamatkan. Ternyata apa adik-adik? Yudas itu berkhianat kepada Tuhan Yesus. Dia berbohong, dia tidak jujur. Dengan cara apa tadi? Siapa yang aku cium, itulah dia. Atau yang akan ditangkap adalah orang yang akan dicium oleh Yudas. Aduh, ada nggak adik-adik yang mau seperti Yudas? Jangan ya. Adik-adik harus menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang jujur, yang benar-benar berbuat sesuai apa yang ada dalam hatinya, tidak tipu-tipu, tidak menyimpan amarah, tidak menyimpan keburukan di dalam hati. Contohnya, adik-adik pengen mainan. Karena adik-adik pengen mainan, adik-adik pura-pura cium mamanya, peluk mamanya. Ternyata dalam hatinya, karena aku pengen mainan, karena aku pengen dibeliin ayam goreng. Contohnya, itu tidak baik ya. Kalau adik-adik pengen sesuatu, boleh minta kepada orang tuanya. Mama boleh nggak? Papa boleh nggak? Kakak boleh nggak? Bukan berarti adik-adik pura-pura peluk orang tuanya, pura-pura dikerjakan apa yang ada di rumah, bantu orang tua, ternyata niatnya bukan tulus.
Jadi Kak Dewi berharap adik-adik menjadi orang yang jujur. Contohnya juga, kalau menjadi anak-anak yang jujur yang disukai oleh Tuhan Yesus bagaimana? Kalau misalkan papa mama bilang, kalian tidur siang ya. Oke mama, oke papa. Ternyata nggak tidur siang. Terus bilangnya, iya tadi aku sudah tidur siang. Itu bukan anak-anak Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus senangin. Karena itu sudah bohong. Atau adik-adik ada yang masih pipis di celana nggak? Terus papanya bilang, ih kamu pipis celana ya nak? Enggak, tadi hanya ketumpah air aja. Itu juga anak-anak Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus gak senang karena tidak jujur. Adik-adik boleh jujur. Kalau nanti mama papa marah, itu artinya bukan karena papa atau mama atau kakaknya gak sayang sama adik-adik. Oke? Papa sama mamanya itu pengen adik-adik menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, anak-anak yang mau bertanggung jawab juga. Kalau berbuat kesalahan, ya berarti harus jujur. Kalau ditegur sama orang tuanya, ya karena salah. Oke? Adik-adik, jadi dari sini kita harus belajar menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang setia, yang jujur, yang mau mengatakan apa yang sebenarnya, yang tidak menyimpan amarah dalam hati. Oke? Yang tidak berbuat baik karena ada maunya. Yang tidak mau bantuin ibu, bantuin mama atau papanya karena dia pengen dibeliin sesuatu. Itu namanya tidak jujur. Kita harus melakukan sesuatu karena memang hati kita tulus. Aku mau bantu mama dulu, aku mau bantu papa dulu. Aku mau peluk mama, aku sayang sama mama, aku sayang sama papa. Bukan berarti karena adik-adik pengen dibeliin mainan, langsung peluk papa mama. Oke? Oke adik-adik, kita sama-sama menjadi murid Tuhan Yesus yang jujur, yang setia, yang gak menyimpan amarah, gak menyimpan sakit hati. Kalau sudah seperti itu, Tuhan Yesus pasti senang adik-adik menjadi anak-anak yang good di mata Tuhan Yesus. Oke? Siap? Oke, adik-adik boleh lakukan ketika di rumah, ketika bareng orang tua, harus mencoba menjadi anak-anak yang jujur. Oke, demikian firman Tuhan untuk hari ini adik-adik. Kita mau tutup dengan doa, kita telepon lagi Tuhan Yesus yuk. 5, 10. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, buat kasih setia Tuhan kepada kami hingga pada hari ini. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang setia, agar kami juga melakukan apa yang kami lakukan itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Kami menjadi anak-anak kesukaan Tuhan Yesus. Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami, ampuni kami dari setiap kesalahan dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kini sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan kita, marilah kita bernyanyi dan bersukacita sambil menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu.